Ya, terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan Februari ya tahun ini, tidak terasa. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan semangat untuk tim PAW kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih juga Pak Kuncoro, doanya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi ini kita mendapat sebuah tema yang luar biasa ya. Ini tema yang sangat menantang. Yang seringkali enggak kita sadari bahwa kadang-kadang kita ini sudah digiring oleh sesuatu di mana kita sudah terlalu jauh. Saya berharap firman Tuhan ini nanti bisa menyadarkan kita, mengingatkan kita, mengubah cara berpikir kita. Karena selama ini kita anggap ini sepele. Ya, saudara, dalam satu pertandingan, kalau kita berhadapan dengan lawan, saudara, ini dalam dunia olahraga saja, setiap orang itu akan punya persiapan. Apa persiapannya? Membaca strategi lawan. Mau sepak bola, mau bulu tangkis, mau tinju. Ya, tentunya yang mau kita hadapi, kita pelajari dulu. Ya, sehingga ketika pertandingan itu terjadi, kita tidak kelabakan, tapi kita sudah apa? Sudah siap. Demikian juga tidak ada bedanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat khotbah pengajaran pagi hari ini, Tuhan ingin mengajar saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan untuk kita bisa menyadari bahwa kita ini sebetulnya punya musuh yang tidak kelihatan. Ya. Lah Pak Johnson, musuh tidak kelihatan. Siapa itu? Kita belajar. Dan yang kelihatan itu, sedangkan yang kita hadapi hari-hari, sing menyakitkan kita, yang suka ngolok-ngolok kita, menghina kita, mukul kita dari belakang, itu manusia ya Pak, kelihatan nih. Kita belajar ya, jangan sampai kita salah kaprah, kalau selama ini kita sudah terjebak dalam sebuah tipu daya. Sebab itu mari kita mau baca sama-sama dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat 20. Ini tentang perikopnya perlengkapan rohani. Ya, saudara, ayo kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat pertama, ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, terus sampai 20 kita baca sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11, 2, 3. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13, sama-sama, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. 15, 2, 3. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan anak panah dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19, 2, 3. (20) kita baca sama-sama ya.
Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu punya musuh. Dan musuh ini strategi ini menelanjangi pekerjaan iblis. Jadi saya berharap setelah ini kita dapat pemahaman, oh selama ini berarti aku tertipu ya. Karena apa? Musuhnya tidak kelihatan. Dan senjatanya iblis itu yang ampuh, itu bukan menyerang langsung gitu ya, tapi lewat namanya tipu daya. Dan bagaimana iblis yang gak kelihatan itu bisa menipu kita manusia yang kelihatan ini. Tentunya malah orang malah takut ya. Kalau saudara diam-diam kerungu suara gitu ya, iblis bicara, saudara dengar suara, kamu orang itu mokong, pukul saja. Tidak mungkin seperti itu. Iblis pakai cara. Caranya apa? Dia akan bisa pakai setiap manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, siapa itu Pak? Entah itu temanmu, entah itu ayahmu, ibumu, entah itu istrimu atau suamimu, bisa anak, bisa mantu, bisa mertua, dan sebagainya. Orang-orang inilah yang akan dipakai oleh iblis. So itu pelajaran yang pertama saudara, ayo jangan sampai kita dipakai iblis. Amin. Kalau tidak dipakai iblis berarti ya Pak, dipakai Tuhan. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Saudara, kita belajar dari muridnya Tuhan Yesus saja. Petrus, kurang apa Petrus itu? Lihat mujizat. Tapi suatu saat dia bisa dipakai sama iblis. Ya. Ini sebuah peringatan. Kalau orang terdekat, begitu dekat dengan Yesus saja bisa dipakai iblis. Tuhan dijauhkanlah kiranya daripada ini. Jangan sampai engkau mati, apalagi sampai disalib. Oh jangan, nanti aku yang bela. Wah. Ya, Tuhan Yesus tahu. Kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dari Bapa. Pikiran cuma dunia, kelihatannya bagus. So itu kita beri tema judul kuat di dalam Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah. Jadi yang pertama-tama saudara perlu menyadari adanya tipu muslihat si jahat yaitu iblis. Saudara, saya mencatat ada beberapa hal kebutuhan dasar manusia, ya. Saudara, manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama, dia punya kebutuhan untuk diterima. Betul ya? Yang kedua, dia butuh dihargai. Kemudian dia butuh diakui. Dia butuh dipuji. Dan dia butuh disayangi atau dikasihi. Saudara, ini fakta, kenyataan. Tapi dalam realita kehidupan kita sehari-hari, bukankah terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan? Ya, kalau sesungguhnya manusia itu kepingin diterima, ternyata kita ditolak, Pak. Betul ya? Di sini ada yang tidak pernah ditolak, diterima terus. Oh, tidak ada Pak yang berani nolak saya Pak. Oh, berani nolak saya. Gitu ya, tidak ya. Ketika kita butuh dihargai, kok kita direndahkan, kita diremehkan. Ketika kita butuh diakui, justru kita ini disangkal. Contoh saudara dalam sebuah komunitas, saudara itu jelas-jelas pintar, hebat. Tapi orang lain ngomong gini, kamu itu luka iso opo-opo. Kamu itu si opo, si bau kencur. Si pintar itu lu aku. Nah, ya, tidak diakui kemampuannya. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tidak dipuji tapi dihina.
Tidak disayang, tidak dikasih, justru dibenci. Inilah keadaan, inilah kebutuhan manusia yang dasar, inilah yang dipakai oleh iblis sebagai sebuah peluang untuk menyerang terutama anak-anak Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini dengan seruan yang penting bahwa peperangan rohani itu terjadi sekalipun tidak kita lihat. Ada beberapa orang punya pendapat gini, wis Pak, kok usah nemen-nemen, kok usah terlalu serius lah. Wis jadi Kristen biasa-biasa, wis jangan musuhi setan. Kita di tempat yang netral, tidak ada. Tidak ada istilahnya kita ini ada di tempat netral dalam sebuah peperangan. Karena itu dua pihak yang sedang bertikai. Saudara kalau ada di tengah-tengah, bapak belur saudara, dihantam kanan kiri. Jadi nggak bisa di tengah, nggak ada titik netral. Karena hari-hari ini kita tidak melawan orang-orang di sekitar kita, tapi yang lawan siapa? Musuh yang nggak kelihatan. So itu alangkah bijaksananya nasihat firman Tuhan ini menyuruh kita untuk mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Tadi dijelaskan ayat 10 akhirnya, ya, kok tiba-tiba kata ayat 10 kok akhirnya itu ada kaitannya dengan ayat di atasnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dihimbau. Mengapa kita perlu kuat? Ya alasannya ayat 12 tadi. Sebab musuh kita itu bukan darah dan daging. Ya, saudara, musuh kita itu yang pertama namanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh jahat di udara yang enggak kelihatan. Tapi yang bisa pakai manusia untuk nyerang kita. Ini perlu digarisbawahi, ya. Mengapa disebut pemerintah musuh itu? Sebab ketika kita sudah terjebak dengan tipu dayanya, maka kita ini sebetulnya ada di bawah perintah iblis. Tuhan Yesus pernah mengingatkan, sebab iblis itu adalah bapakmu. Engkau selalu mengikuti keinginan-keinginannya. Ya. Mengapa? Karena dia menjadi bapakmu, menjadi tuan, menjadi penguasa yang mengontrol. Kalau kita dikontrol, meleset, kepuk, des, harus berbuat jahat, harus memfitnah, harus mencuri, harus berzina. Ya itu. Ya. Penguasa, karena dia menguasai, penghulu. Jadi ada iblis itu sebuah kerajaan. Tentunya karena kerajaan pasti ada siapa? Ada rajanya, ada ketuanya, ada pimpinannya. Iblis itu pimpinannya itu raja setan, kasaran itu ya. Saudara, ini loh yang perlu kita waspadai. Banyak anak-anak Tuhan justru fokusnya kepada setan-setan yang meden-medeni itu loh. Gondoruo, kuntilanak, wewe gombel, dan kawan-kawan. Itu iblis atau setan yang kelas rendah. Tapi iblis yang kelasnya levelnya tinggi. Seperti saya katakan tadi, kalau ada rajanya, dia punya jenderal. Ada enggak jenderalnya iblis? Ada. Yang paling bawah itu prajurit. Kita jangan mau ditipu. Ya, wis Pak, saya enggak percaya Pak. Wis kalau saudara enggak percaya wewe gombel apa enggak apa-apa lah. Tapi ini kenyataan.
Kalau so, gak percaya gombel, gak percaya gondoruwu, aku gak pernah lihat, amit-amit jangan sampai pernah lihat, buat apa? Betul? Di sini ada yang mau kepingin lihat setan? Janganlah. Daripada lihat setan, lihat Tuhan Yesus, lihat malaikat-malaikat, betul gak? Karena dunia roh itu dibagi dua, roh kegelapan dan roh terang. Di situ kalau saudara dapat penglihatan, penglihatannya tentang terang, sorga, karwani. Buat apa lihat setan? Iblis, alat yang dipakai, senjata yang dipakai itu adalah tipu muslihat. Jadi orang yang sudah berbuat dosa, itu artinya orang tersebut, dia sudah menjadi korban dari penipuan atau tipu daya iblis. Contoh, ya, iblis itu bisa pakai manusia, dia juga bisa bicara di dalam hati nurani saudara. Ketika tidak ada orang, tahu ada suara di dalam hati saudara ngomong gini, mumpung ada kesempatan, ayo pakai kesempatan ini tidak akan kembali lagi, kesempatan ini langka, sikat aja bro. Mikir, karena dosa itu selalu hauja sencingping. Ya, tawarannya pasti. Dan ini saudara, ini tipuan. So itu orang yang nipu, enggak mungkin dia tampil apa adanya. Dia tampilnya pasti pura-pura. Ya, orang mau nipu saudara, apakah, Pak, permisi ya, Bapak mau saya tipu ya? Ada gitu? Enggak ada. Penipu yang ngolong, dia akan jadi sahabat saudara. Wah, kemana-mana saudara ikutin, tapi ngenteni peluang. Begitu ada peluang, sikat. Penipu. Penipu daya yang ulung itu siapa? Bapaknya iblis. Ini yang merancangkan. Sehingga ketika kita punya kesempatan, kita melakukan. Begitu melakukan, langsung kita dituduh. Itu loh. Ya, dijerat. So itu saudara hari-hari ini, jangan salah. Ketika saudara sedang butuh diakui, engkau ditolak. Saudara sedang diperhadapkan kepada sesuatu sikap. Dua pilihan cuma. Saudara nuruti kemauan iblis atau kemauan Tuhan. Mengampuni atau saudara sakit hati. Pilihan di tangan kita. Kapan senjata Allah untuk melawan strateginya iblis. Jadi kita telanjangi dulu strateginya iblis. Ya tadi nih, tipu daya. Saudara, Tuhan itu adalah terang yang tidak terhampiri. Terang yang tak terhampiri itu bicara juga tentang kekudusannya yang dahsyat, yang maha kudus. Tetapi lewat pengorbanan darah Yesus datang kepada Tuhan, sang pemilik kasih terang itu. Jadi firman, ya. Tapi sementara firman Tuhan mengatakan, siapa mengikut aku, ia harus pikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Yang menentukan siapa? Iblis menentukan? No. Yang menentukan itu kita. Jadi final, keputusan terakhir, itu ada di pihak kita. Jadi ketika saudara tekun dengan firman Tuhan itu, maka firman Allah dan Roh Kudus itu akan bekerja, memampukan kita supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Ketika kita menuruti kehendak iblis, kita dijerat. Sebab itu kita mau belajar hari ini. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Kita harus ngerti kebenaran kok. Bagaimana sikap kita ketika kita disakiti. Kita bisa mengampuni. Demikian juga ketika kita sedang disanjung. Wah, ini yang paling bahaya. Ya. Banyak orang Kristen ketika disakiti dia berhasil.
mengampuni, berhasil dia karena dengan imannya. Tapi ketika mulai, wah kamu hebat loh, kamu ciamik loh, wah hebat kamu. Seperti memang kebutuhan manusia itu butuh pengakuan. Contoh, ya saya beli motor saya ini yang the best gitu ya, bukan bedes ya, the best, oh paling bagus. Ketika saya pakai, orang-orang biasa-biasa aja gitu, ya lihat ya biasa itu. Hati kita gitu, cekot, mokong orang-orang. Ini larang loh ini. Ya, tentunya kita ingin apa? Diakui. Lalu beberapa orang, dia punya kebiasaan, suka membombongi orang. Tahu saudara? Itu orang yang dipakai iblis itu. Lalu datang, woi hebat. Padahal itu cuma gonggung. Kamu hebat, sepeda motormu ciamik. Orang yang di dalam itu apa? Wah berbunga-bunga. Wah itu bakal helmnya gak cukup ini ya. Gunggungan, disanjung. Lalu dia nyetirnya biasanya gini, sekarang beda soal nyetirnya gini. Jadi apa? Sombong. Ini juga jebakan. Saudara, jangan enak-enak kalau saudara dipuji manusia. Makanya kalau dipuji, ngomong apa? Puji. Jangan kualik. Dipuji manusia, lalu lo aku kok lo mencuri kemuliaan. Ayo kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ini juga jebakan. Baik ketika disakiti, ketika kita dipuji. Engkau punya kekuatan untuk tetap lurus. Kalau bengkong dipuji jadi sombong. Nek lurus dipuji, dikembalikan untuk Tuhan. Kita tetap apa? Rendah hati. Saya berharap kita tidak merendahkan diri di atas gunung. Iku podo mawon. Ya, jangan merendahkan diri. Sesungguhnya itu karena Tuhan itu menghendaki. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya Ia akan meninggikannya. Jadi yang berkuasa meninggikan siapa? Tuhan. Jangan diri kau sendiri. Jangan minta. Yuda, kamu harus puji saya loh ya. Lu itulah perintah. Kalau enggak puji saya nanti tak siwak kamu. Loh. Itu tuntutan. Tidak. Ya. Jadi ini strateginya iblis. Karena manusia bodoh itu, maka dikirim orang-orang yang suka ngunggung. Waduh, itu ciri kasih. Apalagi ini hati utang. Saudara ya, orang datang baik-baik sama saudara disanjung-sanjung itu, hati-hati lagi. Pasti ya. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kekuatan itu bukan dari kita sendiri, tapi kita harus disertai dengan perlengkapan senjata. Nah, inilah bentuk persiapan kita menghadapi strategi iblis, harus ada perlengkapan. Namanya perlengkapan senjata. Ya, saudara, kalau saudara mau pergi berburu, semua perlengkapannya disiapkan, betul? Ya, semua. Oh, mau memburu babi hutan misalnya. Disiapkan semua, dimasukkan mobil sudah semua, sampai sana jebret lali senapannya ketinggalan, bisa bedil? Nggak bisa, harus komplit. Bahkan ketika kita kehilangan satu hal yang kecil, yang kelihatannya tidak berarti, tapi itu ketinggalan, tidak kita bawa, itu sangat-sangat merepotkan. Jangan sepelekan. Iya saudara, salah satu teman saya itu kalau pergi-pergi, dia itu peralatannya komplit. Dia punya, saya ngomong itu tasnya Doraemon, ya komplit. Waduh, kanggo kemiti, apa? Butuh peniti, ono. Butuh jarum, ono. Ya sembarang ada di situ. Ya, bekel kau. Ya perlengkapan ada semua. Ini perlu saudara. Jadi perlengkapan senjata Allah itu namanya saja perlengkapan. Mesti apa? Lengkap. Ayo ngomong sama-sama. Lengkap.
alias komplit. Ya. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan hidup. Tanpa kebenaran, kita tuh gampang dibujuk sama iblis. Didik, goyang imannya. Ya. Yang B, disebut baju sirah keadilan. Hidup yang benar itu melindungi seperti baju sirah. Melindungi hati nurani kita dari dosa. Sehingga kita tidak membuka celah atau kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab iblis dikasih kesempatan titik air kecil apapun. Dia akan gunakan itu untuk cukup untuk menghancurkan kita. Zaman dulu ketika orang-orang itu melakukan penginjilan ya dari rumah ke rumah, zaman dulu ya, sekarang sudah jarang ya karena kemajuan teknologi. Ada satu aliran sesat, tidak perlu saya katakan ya, dia cara penginjilannya memang dari rumah ke rumah, dia ketok pintu. Permisi, saya dari ini, dia kenalkan ya. Saya mau memberitakan, belajar bersama untuk firman Tuhan. Bapak Kristen ya? Oh iya, kita saudara ya? Iya. Dia buka pintu, kakinya langsung gini saudara. Artinya apa? Begitu buka pintu kakinya masuk, tidak bisa ditutup lagi. Itu gambarannya. Itu loh iblis cara kerjanya. Ya. Jadi perlu baju sirah keadilan. Yang C, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil memberi kesiapan dan memberikan pengarahan kepada suatu hidup yang jelas. Tidak ngawur, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Tapi firman Tuhan ini, Injil ini mengarahkan kita kepada sebuah hidup yang terarah. Orang hidup di dalam damai tidak mudah tergoncangkan. D, perisai iman. Iman memadamkan panah api dari si jahat. Ya, tadi senjata iblis yang pertama itu tipu daya. Tapi ingat, dia punya senjata yang untuk langsung menyerang. Kalau tipu daya itu dia pakai kamuflase. Ya. Tapi kalau panah ini itu langsung, dan iblis itu seorang pemanah yang sangat titis itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia ini apa? Jitu ya. Ya, jadi selalu mengenai sasaran. Dan dia tahu persis ketika ada satu peluang, wah ini kena di panah ini. Dia langsung arahkan panah ini. Panah ini pada zaman peperangan zaman dulu, panah api itu digunakan untuk menghancurkan sebuah kota yang terkepung. Jadi mereka pelajari ini yang perlu dihancurkan kota ini apa? Yaitu apa? Sumber makanan. Dan waktu itu gandum yang kering itu disimpan dalam sebuah lumbung. Kalau lumbung ini sudah kena serang, kena satu panah saja, terbakar, maka kota yang terkepung ini akan kelaparan. Tidak usah diserang, otomatis menyerah dengan sendirinya. Seringkali kita ini hancur, karena apa? Pusat pikiran kita sudah diserang, sudah hangus, tidak punya perlindungan. Ujung-ujungnya apa? Menyerah. Kalau menyerah itu dalam peperangan disebut jadi tawanan. Seorang tawanan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi kita perlu perisai iman. Iman adalah satu kepercayaan penuh, penyerahan total pada kehendak Tuhan. Iman, kalau kita belajar iman nanti kita tidak selesai. Tapi saudara sudah ngerti, iman itulah yang membuat kita percaya mantep. Ya. 10 wis jangkep derek Gusti Yosing mantep gitu loh. Ya. Nggak yang imannya kuat. Terus ketopong keselamatan. Ya. Keyakinan akan keselamatan itu menjaga pikiran kita. Kita percaya di dalam Yesus sekali selamat tetap selamat.
sekali Yesus tetap Yesus. Lupakan dan tinggalkan yang selamat di dalam Tuhan, yakin sudah. Tidak usah bimbang. Loh Pak, iya nih percaya Pak. Sekarang gak tahu bukti Pak. Kok pas aku mau mati, pas neraka Pak. Ya, itu suara iblis. Kenapa? Tuhan itu bicara di dalam damai sejahtera. Ketika kau menikmati firman Tuhan, jaminan dari Tuhan. Karena Yesus dari sorga, dia tahu jalan ke sorga. Logikanya sudah jelas. Tidak bertentangan dengan logika manusia. Nek saudara percaya kepada orang yang bukan dari sana, ya jangan percaya. Ya, saya orang Jakarta, saya bisa menuntun saudara ke Jakarta. Ya, nek saiki sono map, ya zaman dulu kan tidak ada. Karena dari sana tidak mungkin kesasar, tahu jalannya. Demikian juga kita, ya keyakinan keselamatan menjaga pikiran kita. Jangan biarkan iblis mencuri kepastian atau jaminan keselamatan itu. Pedang roh, yaitu firman Allah, satu-satunya senjata yang sangat-sangat efektif ya. Firman Tuhan itu menyingkap sebuah kebohongan. Ketika kita sedang ditipu oleh iblis, sedang dalam kebohongan, firman itu seperti menelanjangi, seperti terang tadi menerangi kita. Oh, ternyata aku ini dibujuki setan selama ini ya. Aku ini mangkel sama orang ini, benci, dendam. Oh, ternyata aku sadar. Ini tipu daya, menerangi. Ya saudara ya. Menyingkapkan kebohongan dan memberikan kemenangan. Pedang. Jadi firman Allah itu seperti pedang yang bermata dua yang sangat tajam. Dia bisa memisahkan sumsum dengan tulang. Bingung saudara ya. Pikiran dan pertimbangan. Kadang-kadang kita ini diperhadapkan keraguan-raguan. Ini apa ya? Enak yang mana ya? Ketika firman itu ada di dalam diri kita, maka firman itulah seperti pedang yang tegas. Dia akan potong semua hal yang tidak baik. Dia pangkas. Seperti kalau pohon anggur mau berbuah, dia rela dipangkas. Daun-daun yang gak penting. Daun bicara tentang kesombongan, keangkuhan manusia. Ya. So itu kita mau pakai pedang roh firman Tuhan untuk menghadapi strateginya iblis. Jadi ini perlengkapan. Pak Josen nek kurang situ ya apa? Jangan. Namanya perlengkapan. Nanti Bapak Ibu pelajari lagi pelan-pelan baca ya Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 renungkan ya. Dan Paulus mengatakan bahwa doa itu sebagai suatu kekuatan kita di dalam menghadapi peperangan itu. Ayat 18 sampai 20. Paulus menekankan betapa pentingnya doa setiap waktu, setiap saat, berjaga-jaga dan berdoalah. Doa menjaga kewaspadaan dan ketekunan. Kalau saudara jarang doa, doa itu hubungan. Ya, saudara hubungan saudara dengan Tuhan jauh. Ya saudara akan ditipu, dimakan sama iblis. Jalin, doa menjaga kewaspadaan kita dan ketekunan. Bahkan Rasul Paulus minta, dia justru jujur, doakanlah saya. Minta didoakan dia. Untuk apa? Punya keberanian memberitakan Injil. Itu perlu saudara, Bapak Ibu saudara, jemaat Tuhan, pengerja, semua hamba-hamba Tuhan kita saling mendoakan. Kalau sih amin. Amin. Iya. Tidak bisa kita one man show hebat dewi, gak bisa. Kita butuh dukungan doa saudara. Bapak Gembala juga butuh dukungan kita semua. Demikian juga yang berdiri di sini, saya gak bisa. Kalau tanpa dukungan dari saudara-saudara, ya minimal istri saya itu mendoakan saya, ya apalagi didukung teman-teman saya, apalagi nih jemaat kami doa, Tuhan berdoa untuk Pak Josen gitu ya, berdoa untuk Pastor Ishak lah. Paulus jujur dia ngomong doakan saya, dia enggak
menganggap dia hebat. Paulus ini luar biasa. Pelayanannya dahsyat. Tanda-tanda heran menyertai dia. Tapi dia tidak sombong. Dia masih mengakui, saya juga masih butuh didoakan. Amin. Tanpa doa, semua senjata tidak akan efektif. Dan itu semua itu bisa digerakkan, bisa efektif ketika hubunganmu dengan Tuhan dekat, melekat. Peperangan rohani adalah kenyataan dan kemenangan sudah disediakan di dalam Kristus. Tugas kita bukan menciptakan kemenangan, melainkan berdiri teguh dengan perlengkapan senjata Allah setiap hari, setiap saat. Waspada, kelengkapan itu harus ada terus. Dan ini bisa diaktifkan ketika saudara terus berdoa. Pertanyaannya, senjata mana yang sering saudara abaikan hari-hari ini? Pak, aku sering gak punya iman loh Pak. Ayo, lewat firman Tuhan ini, saudara dibangun kembali. Ya, senjata apa yang sering kali saudara gak punya, sering diabaikan? Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup kuat di dalam Tuhan? Atau masih mengandalkan diri sendiri? Kalau kita mengandalkan diri sendiri, berarti kita sombong. Menghadapi iblis, satu, jangan takut. Dua, ketika saudara tidak takut, saudara menyadari Tuhan ada di dalam kita. Yang kedua, jangan sombong. Ketika kita tidak sombong, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Mungkin hari-hari ini saudara berada di sebuah tikungan. Saudara bingung, Pak, aku kepingin dikasih, kepingin disayang, aku malah dibenci, aku dikhianati, aku disakiti, aku ditolak. Pertanyaannya, ketika kau pakai selengkap senjata Allah, saudara bisa menelanjang, oh ini strateginya iblis, mau nipu, enggak. Aku harus berbuat praktek, aku harus mengampuni. Setuju, katakan amin. Saudara jangan mau jadi korban penipuan, tipu daya iblis. Itu seperti virus yang menjalar. Kalau tidak diobati, itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Saya berharap lewat firman Tuhan ini, saudara dan saya disadarkan bahwa kita punya musuh yang gak kelihatan. Sekalipun gak kelihatan, dia bisa ditelanjangi strateginya. Lewat firman Tuhan yang kita terima, kita sekarang mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Saudara akan punya sebuah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau disakiti, ketika dunia menolak saudara, ketika apapun yang tidak enak terjadi, saudara tahu sikap apa yang harus saudara lakukan. Bahkan ketika saudara dipuji, ketika saudara disanjung, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jangan nuruti orang-orang yang hanya cuma membombongi kita, yang seringkali membuat sebuah jerat kita terjatuh dalam sebuah dosa kesombongan yang Tuhan yang sangat benci. Sebab kesombongan adalah awal dari sebuah kejatuhan. Mari rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya meninggikan engkau pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Kalau selama ini kami banyak terjerat, kami tertipu oleh tipu daya iblis. Selepas firman-Mu kami disadarkan Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib, yang dahsyat. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidup. Yes, amin. Dia tidak pernah tinggalkanmu, pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Saya sebut kita sama-sama bangkit berdiri, katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku goyang selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, akan goyang selamanya. Sekali lagi katakan, goyang selamanya. Sebab, oh haleluya. Mari bertekun di dalam doa, sembah-sembah. Mari saudara efektifkan selengkap senjata Allah. Saudara banyak berdoa, menyembah, sembah-sembah. Oh, haleluya. Mari patahkan setiap siasat iblis, tipu daya dari si jahat di dalam nama Yesus. Kira bala masyana. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur, katakan terima kasih. Kira bala. Setiap kami membutuhkan kasih, kami gak bisa berjalan sendiri. Kami gak mengandalkan kemampuan kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Roh Kudus Engkau berkarya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah jauh melangkah, tanpa kau sadari kau sudah terjebak, tertipu oleh bujuk rayu, tipu daya si iblis. Sehingga kita seringkali jadi tawanan. Kami tidak bisa menentukan pilihan.
Seringkali kami hanya melakukan kehendak iblis. Selepas firman-Mu, kami disadarkan bahwa kami tahu hidup ini adalah sebuah peperangan. Sebab kami perlu membangun doa pengenalan kami kepada Tuhan terus menerus dengan pergunakan selengkap senjata Allah. Kami mau aktifkan dalam hidup kami, berjaga-jaga, waspada, tidak sembrono untuk menjalani hidup ini, terus berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau hari ini kau memilih taat, saudara harus frontal, harus ambil keputusan sekarang. Saudara keluar dari keterpurukanmu. Selama ini kau sakit hati, dendam, luka batinmu. Satu jawaban, kasih Bapa. Itu adalah jawaban satu-satunya. Itu yang kau butuhkan saat ini. Sekarang buka hatimu, izinkan kasih-Nya mengalir. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Saya serahkan pada hamba-Nya. Pulihkan keadaanku dalam